Mangga, Bu. Assalamualaikum Pak Hairul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Hairul siang ini? Sehat? Alhamdulillah, Bu, sehat. Alhamdulillah ya. Tapi dilihat dari raut wajah nih sepertinya ada memendam sesuatu gitu, ada seperti agak galau gitulah. Kalau nggak salah saya lihat sih, tapi nggak tahu. Ya nggak sih Pak Hairul? Iya, benar, Bu. Ya, kemarin saya telepon Ibu, mungkin Ibu lagi di jalan gitu ya. Ada yang ingin ya saya sampaikan ke Ibu, curhat lah gitu. Ada masalah di seputar seputar kelas sih gitu. Gitu. Nggak apa-apa, Bu. Oh, nggak apa-apa. Oh gitu, iya. Mohon maaf Pak Hairul, kemarin itu sayanya lagi di kelasnya full gitu, jadi nggak sempet buka-buka HP ya. Alhamdulillah ini sekarang kita ketemu. Nah, kira-kira apa yang ingin dibicarakan oleh Pak Hairul ini nih? Kalau boleh saya Iya, tahu. iya. Ya mudah-mudahan kalau udah ngobrol sama Ibu, mudah-mudahan ada solusi gitu. Jadi tadi malam itu saya di WA sama salah satu orang tua siswa kelas 10, ibu kelas 10. Memang sih bukan wali kelas, saya bukan wali kelas dia gitu. Tapi karena memang anaknya sudah, salah satunya itu sudah diajar sama saya gitu ya. Saya ngajar di kelas dia gitu. Jadi ya, jadi gini ceritanya sih. Jadi ada 2 hari kemarin itu saya nyukur rambut anak tersebut. Kemudian mungkin dia pulang curhat sama orang tuanya gitu. Orang tuanya nggak terima, nge WA katanya saya nggak terima, saya akan laporin nih katanya. Nah, ya memang awalnya saya biarin aja, tapi kok jadi kepikiran terus gitu. Seperti itu sih, Bu. Oh, begitu ya. Ada-ada aja ya. Baiklah. Iya, Berarti tadi kalau apa saya nggak salah dengar, berarti Pak Hairul tuh merasa agak gelisah, mungkin ya resah karena mendapatkan WA dari salah satu orang tua dari siswa yang yang diajar sama Bapak gitu ya. betul betul, Bu. Karena apalagi tentang apa sudah dicukur rambutnya gitu dan mungkin kurang menerima. Seperti itu ya Pak ya. Betul, Bu, betul. Yang ingin Padahal diharapkan dari pembicaraan hari ini kira-kira apa Pak Hairul? ya minimalnya apa ya, jadi nggak kepikiran terus gitu, Bu. Minimalnya nggak kepikiran terus gimana caranya ya. Karena memang anak ini sebelum saya cukur sudah dikasih tahu sebenarnya udah 2 minggu sebelumnya. Jadi nggak langsung saya tindak gitu, saya peringatkan, ini cukur rambutnya nanti dicukur ya. Jadi standar rambutnya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, minggu depannya lagi sama saya kasih tahu lagi kayak gitu, anaknya ngeyel gitu. Nah, ya kemudian ya 2 hari yang lalu akhirnya saya bilang ini karena bapak udah ngingetin 2 kali, karena ini juga udah jadi peraturan sekolah, ya mohon maaf jadi harus dicukurnya mah nggak banyak sih, sedikit itu, Bu. Cuman nggak tahu tuh jadinya melebar, orang tuanya ikut-ikutan. Baik, baik. Oh, berarti sebetulnya Bapak sudah melakukan apa itu cara-cara atau langkah-langkah sebelum mencukur rambut siswa tersebut sebetulnya sudah melakukan beberapa proses ya Pak ya. Iya, Mulai dari penyampaian eh, tata tertibnya mungkin ya, tata tertib berpakaian, kemudian rambut gitu kan. Kemudian sudah diperingatkan gitu kan. Kemudian ketika dipotong juga sebetulnya hanya untuk memberikan eh, apa ya bukan warming atau ya tanda aja sebetulnya nggak diprotolin iya. semua gitu ya. Nah, baik-baik. Nah, kira-kira yang menyebabkan anak tersebut tidak mau melakukan cukur rambut itu apa ya Pak ya? Kira-kira. Ya awalnya waktu 2 minggu sebelumnya
saya kasih tahu untuk cukur, ya nanti saya cukur Pak di luar katanya. Saya tanya kenapa nggak sempat cukur, ya gitu nggak sempat Pak, sibuk. Nah, minggu depannya lagi saya ingetin lagi, kenapa nggak belum cukur lagi. Jadi seakan-akan menyepelekan gitu. Ya, sibuk Pak katanya gitu. Tapi kalau saya lihat teman-temannya mah kooperatif gitu, saya suruh syukur ya syukur gitu. Cuman ini mah kekeh gitunya mempertahankan model rambutnya, jadi nggak mau dicukur. Padahal itu kan nggak sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah gitu. Baik, baik, baik. Berarti memang anak tersebut memang sudah menunjukkan memang perilakunya juga agak kurang baik gitu ya Pak ya. Betul. Ngeyel gitu ketika diperingatkan juga sudah ngeyel gitu kan. Nah, saya penasaran nih Pak. Anak tersebut kelas berapa sih Pak? Kelas 10, 11, 12? Kelas 10 Ibu. Oh, oh, kelas 10. Iya, iya. Oh, baik. Biasanya sih ya Pak ya kalau kelas 10 memang peralihan ya Pak ya, peralihan dari Betul. SMP ke SMA biasanya agak kita harus ekstra gitu ya memberikan apa baik itu peringatan atau tata tertib segala macamnya ya. Nah, eh, kira-kira kemudian tadi kan dari permasalahan ini dari Bapak memotong rambut itu juga kan sebetulnya sudah dilakukan beberapa tahap sebetulnya ya Pak ya. Latar belakang keluarga nih yang menyebabkan orang tuanya itu tadi memberikan menjapri nge-WA atau yang membuat resah hati Bapak gitu ya. Kira-kira orang tuanya atau latar belakang keluarga anak tersebut, orang tuanya itu bagaimana ya Pak? Kalau latar belakangnya itu saya tanya ke wali kelasnya, ternyata orang berada, Bu. Ekonomi menengah ke atas, kemudian ya punya posisi lah gitu. Seperti itu. Jadi ada indikasi mau melaporkan mungkin karena punya status sosial yang berbeda gitu. Oh, gitu, gitu. Baik, baik. Berarti siswa ini merasa, oh saya ini orang kaya gitu, orang berada. Saya Betul, ketika ketika mau apa ada aturan seperti ini saya nggak mau gitu. Jadi saya akan betul, betul, laporan ke orang tua. Sedikit mungkin gitu ya. Nah, baik, baik. betul, Makanya memang mungkin karena kadang apa latar belakang keluarganya ini eh, menengah ke atas, biasanya kadang anak juga sering membuat ya di kelas itu seolah-olah mau mau apa ya memperlihatkan sesuatu dari yang lain yang beda gitu. Iya, baik. betul, Bu. Nah, Betul. kemudian kira-kira menindaklanjuti ini Bapak sudah melakukan solusi ini tadi sudah baik ya Pak ya solusinya apa rencana sebelumnya sebelum mencukur itu kan sepertinya sudah di apa sudah dilalui gitu kan. Tapi anak tersebut tetap gitu kan. Nah, kira-kira rencana yang akan Bapak lakukan nih apakah Bapak sudah memanggil orang tua ke sekolah? Belum, Bu. Saya belum ada rencana manggil orang tua ke sekolah, tapi saya ada rencana mau berkunjung ke rumah orang tua gitu. Mau Hmm. berkunjung gitu. Ya, walaupun ada ancaman seperti itu juga, saya ada itikat baik mewakili sekolah untuk berkunjung dan tanpa ada siswa. Jadi saya ingin ketemu aja sama orang tuanya. Alasannya kenapa sampai ngancamnya, sampai mau melaporkan gitu. Supaya ada islah gitu. Baik, baik, baik. Iya. Oh, iya berarti Bapak berencananya bukan memanggil ke sekolah ya, bagus. Hmm. Tapi ingin berencana Bapak sendiri mungkin ya yang akan melakukan silaturahmi gitu ya. Yang Betul, pertama silaturahmi langsung gitu ya. Karena mungkin betul. kalau dengan silaturahmi langsung biar lebih apa ya, biar lebih kan abdol supaya pembicaraannya apa kalau dari hati ke hati mungkin mudah-mudahan lebih apa anak itu bisa berubah dan orang tuanya mau bisa menerima gitu ya Pak ya. Betul, betul, Bu. Selain berkunjung ke rumah nih Pak, kira-kira ada apa lagi gitu yang bisa dilakukan?
setelah berkunjung ke rumah, ya nanti saya ngobrol dengan anaknya di sekolah. Ya maksimal 2 hari setelah saya berkunjung ke rumah orang tuanya, gitu Bu. Jadi saya panggil ke, ya duaan aja sama anaknya, gitu ya di sekolah. Nah, alasannya kenapa nggak menerima terus, saya sampaikan juga, mohon maaf, saya sampaikan juga bahwa saya sudah berkunjung ke rumah, jadi udah ngobrol. Jadi dengan orang tuanya sudah ada ikhlas, cooling down, dengan anaknya juga sama. Gitu. Bagus sekali Pak solusinya. Jadi yang pertama Bapak akan langsung bersilaturahmi ke rumah sekaligus mungkin bukan meminta maaf ya, kita menurunkan ego kita gitu ya, Iya, bahwa dalam rangka membimbing siswa supaya jadi lebih baik, karena mungkin kalau kita langsung berbicara hati ke hati antara kita siswa dan orang tua mungkin lebih mengena, karena mungkin kalau orang tuanya tadi dipanggil oleh bapak ke sekolah agak gengsi sehingga mungkin nggak betul. mau gitu ya. Baik-baik. Kemudian yang kedua Betul. tadi bapak akan berencana memanggil setelah pelaksanaan tadi ya, mungkin bapak akan memanggil siswa tersebut face to face lagi ya Pak ya, mungkin tidak di hadapan yang lain ya, Betul, supaya betul. sejauh mana siswa tersebut mau berubah ke arah yang lebih baik. Mungkin itu ya Pak ya. Betul, Bu. Baik, Betul seperti itu. baiknya bagus sekali Bapak. Nah, kira-kira nih Bapak akan melakukan rencana ini kapan nih Pak? Kalau rencana mau ke rumah, maksudnya rencana mau ke rumah, Iya, ketemu sama orang rencana tuanya. Oh, Bapak melakukan solusi-solusi ini tadi. karena hari ini hari Jumat, ya saya rencananya nanti di hari Senin, Bu. Di hari Senin. Karena saya rencananya Senin itu supaya nggak ketemu sama anaknya. Ya kebetulan Senin nggak ada jadwal pelajaran, Bu. Nah, saya udah janjian sama orang tuanya, insya Allah hari Senin ada di rumah. Jadi saya kesananya itu pada saat jam sekolah, supaya nggak ketemu sama anaknya gitu. Oh Hari iya, Senin iya. gitu. Ini ya, berarti untuk Bapak bersilaturahmi hari Senin, kemudian berarti kalau memanggil berbincang lagi sama siswanya hari apa kira-kira Pak? Selasa mungkin, insya Allah Selasa setelahnya Langsung ketemu ini Pak. sama. Iya. Baik, baik. Lebih lebih cepat Langsung. lebih baik mungkin ya Pak ya. Betul, betul, betul. Eh, untuk melihat ini atau Bapak menjalankan ini, apakah ada atau Bapak akan ditemani oleh siapa nih? Supaya minimal kita tahu nih sejauh mana kita sudah melakukan upaya ini bisa menyelesaikan masalah ini. Kalau berkunjung ke rumah orang tua, mah kemungkinan sendiri, Bu. Sendiri Supaya ada ya, enak lah gitu komunikasi. Kalau ada orang lain takutnya lebih bebas nanti. ya. Iya, betul. Kemudian selain itu Pak, kira-kira rekan yang akan diajak atau ya untuk sampai akhirnya siswa ini mau sampai beres pelaksanaannya siapa lagi kira-kira? Ada nggak? Paling setelah selesai, Bu, setelah selesai semuanya ya, nanti saya konfirmasi ke ketua jurusan. Kemudian saya juga sampaikan ke BPBK sama wakil kepala bidang kesiswaan gitu. Baik, baik. Berarti Bapak akan melakukan bukan koordinasi ya, hal ini ditemani oleh setelah melakukan beres permasalahan akan Betul. mencoba berdiskusi dengan pihak BP mungkin ya, wali kelas atau mungkin tadi sampai ke Bapak kesiswaan karena ini menyangkut ya orang tua mungkin ya Pak. Baik, Betul, baik. betul, betul, betul. Iya. Nah, kira-kira Pak nih di akhir pembicaraan ini nih apa yang sudah Bapak peroleh dari pembicaraan hari ini? Yang pertama lega, Bu, udah 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 nggak kayak kemarin. Kalau kemarin kan bingung, kepikiran terus gitu ya, ada ancaman. Tapi minimalnya udah ngobrol sama ibu, kemudian solusinya juga tadi ada gitunya, yaitu setidaknya 50% dari kegelisahan saya sudah terobati gitu. Baik, baik, iya. Alhamdulillah ya Pak. Nah, mudah-mudahan dari apa yang kita bicarakan nih, nah, dan Bapak bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, kemudian
Saya tunggu nih nanti progresnya ya Pak, Siap, bagaimananya ya Pak ya. siap, Ingin tahu siap, Bu. kabar nih supaya juga saya bisa menyelesaikan kalau ada anak khususnya laki-laki yang kasusnya seperti ini sama, saya bisa belajar dari Bapak nih Pak. Siap, Baik siap, Bapak, Bu. selamat menjalankan rencana ini. Mudah-mudahan Bapak berhasil. Kemudian anak tersebut bisa berubah, baik itu sikapnya gitu ya. Kemudian orang tua juga jadi paham bahwa langkah kita itu mencukur anak itu sebetulnya bukan untuk menghukum gitu, tetapi sebetulnya untuk melatih siswa itu supaya jadi lebih menyadari kesalahan dia itu seperti apa gitu dan mendisiplinkan siswa juga. Baik Bapak Hairul, terima kasih atas waktunya sudah sharing, sudah curhat. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan tugas dan fungsi kita sebagai pendidik dengan yang baik. Iya, Ya, terima sama-sama kasih Ibu. Pak Hairul ya. Makasih banyak Ibu atas Gitu. waktunya. Bangga. Assalamualaikum.